Salam saudara, teman saya yang pernah mengunjungi saya dalam penjara dan mengunjungi saya di Amerika datang mau diskusi dengan Donditan. Ya, Ini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, nabi, kiamat, kiamat, takdir, takdir apa? ada dan kadar, Oke, takdir, kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, sudah itu Bapak udah tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya tanya. jawab. Nah, ini saya jawab nih. Di menurut Quran, kenapa Donditan meninggalkan Injil? Katanya menurut Al-Quran. Apa menurut Al-Quran? di Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ya Pak ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Bapak ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Itu jawaban saya, gampang. Ini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Oke, Donditan. 1. Di dalam Al-Quran mengutuk orang Kristen yang masuk Islam, yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maksudnya di dalam Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam itu fasik. Fasik itu busuk, lebih jahat daripada kafir. Kalau kafir ya nentang aja, menutup. Tetapi kalau sudah fasik, itu manusia sangat busuk sekali. Ada motivasi-motivasi yang lain, ada motivasi-motivasi untuk mencari keamanan, mencari harta kekayaan dunia. Itu adalah fasik. Tetapi mengikuti Yesus ini adalah kemurnian ketulusan kita bersama-sama di dalam menjadi orang percaya, bukan pindah keyakinan ke sana. Itu yang sering saya ucapkan kepada kita semua. Bahkan berulang-ulang ayat ini pun saya sampaikan dalam satu kesempatan. Teman saya ini berani juga datang ke Donditan, tetapi itu di kremes-kremes sama Donditan. Aku heran bahwa kamu, ya Donditan, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Apa Injil lain? Al-Quran. Injil palsu yang dikarang-karang untuk menegaskan hal yang tidak benar, yang salah dan ngawur. Kenapa? Satu lagi nih. Yang kedua, maksudnya kalau begitu, tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Kok tiba-tiba ada nabi dari Arab dan celah itu ditangkap dengan baik oleh si Donditan bahwa dia akan untung menjadi orang Islam karena Indonesia mayoritas Muslim, bukan karena kebenaran. Kebenaran di mana yang dimaksud Al-Quran? Tidak ada. Ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada
orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu donditan. Bukan jawab ngalor ngidul pakai Al-Quran yang muncul 600 tahun kemudian daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan Injil yang ada di tangan kami tidak pernah meramalkan seperti yang kamu tuduhkan. Surat 61 ayat 6. Bahwa Nabi Isa mengatakan akan muncul Nabi Ahmad. Ahmad apa? Coba kamu panggil Nabi Ahmad. Peringatan Maulud Nabi Ahmad. Berani dikejar pakai tombak sama Dul Komeng, sama Rijik. Make-make ramalan itu ataupun ayat yang lain. Nabi yang umi, buta huruf. Satu-satunya Nabi buta huruf ya Baginda. Baginda yang tidak pantas untuk diikuti segala kelakuannya karena pantasnya itu untuk hewan macam begitu. Apalagi merunut berbagai macam ayat di dalam Quran itu tidak pantas. Makanya negara-negara yang atau muslim lah saudara, tidak ada yang maju di dalam berpikir. Yang ada adalah emosi agama melulu. Gereja dirusak, tempat ibadah minoritas sama JK dibakar. Ya, makanya terkutuk kamu itu. Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kamu terima dia di dalam rumahmu. Jangan memberi salam kepadanya. Ini ayat yang tegas. Donditan kan gak berani debat dengan saya. Dia keluar-keluar di medsosnya. Saya sudah mengajak debat Saifuddin Ibrahim dan saya mengundang, saya akan memberikan 50 juta untuk pendeta Saifuddin Ibrahim. Apa artinya uang 50 juta saya kembali ke Indonesia masuk penjara? Emang ada gunanya? Di Amerika saya akan membesarkan 3 anak saya. Saya akan menyekolahkan dia ke sini. Dan dia mendapat pendidikan terbaik di negara ini. Oleh karena itu tetap disiplin saya ajarkan kepada 3 putri saya ini. Putri saya ini mata sipit. Turunan Tiongkok. Campur dengan berbagai macam turunan dari saya. Mungkin saya ini ada turunan Indianya juga. Belum pernah tes DNA. 2 Tesalonika 2 ayat 3-6. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Yang harus binasa. Itu orang-orang Kristen yang masuk Islam itu adalah manusia yang binasa. Yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah dikatakan dan kerap kuucapkan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi orang-orang yang binasa itu akan terus berkoar-koar seperti yang dilakukan oleh Donditan tanpa pengertian yang benar.
Injil itu apa? Dia masuk saja kepada Injil yang lain, agama yang lain yang tidak pantas untuk diikuti oleh manusia. Emang sakit ngomongnya, saudara. Ibrani 6 ayat 6 sampai 8, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Orang-orang seperti Donditan, Felix Yau, Aritonang, ya, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidakkah ia berguna? Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi kamu siap masuk pembakaran neraka. Semua orang Kristen masuk Islam neraka, itu sudah pasti. Tetapi siapa saja Muslim yang masuk Kristen masuk surga, pasti masuk surga. Yesaya 10 ayat 6, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Gak usah takut untuk murtad. Murtad berarti menyelamatkan diri. Saya imam murtadin. Saya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin murtadin. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu mengimaninya, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini contoh orang-orang yang meninggalkan Yesus, sudah dengar firman tetapi tidak berakar. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidakkah Anda sadar itu, Donditan? Ya, terima kasih saudaraku sudah mendatangi Dogitan. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, nabi, kiamat, kiamat, takdir. takdir apa? Ada dan kadar, Oke, takdir. kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, itu udah itu Bapak udah tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu. Itu yang pertanyaan penting, bagus juga saudara saya ini. Horas Abang. Ya, maju terus ya. Saya tutup dengan ayat peringatan kepada kita semua, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengibaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudara-saudara, terima kasih. Terus maju beritakan Injil. Tuhan Yesus memberkati.